Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa Beliau qasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب الذي ترجى شفاعته لكل ناول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kepada Ustaz Mahmud yang sudah memimpin kita membacakan salawat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Zarkat Syagi. Untuk pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para guru yang pada pagi hari ini hadir bersama-sama kita. Guru kita Ustaz Muhammad Rafiq, Ustaz Abdul Ghafur, sesepuh dari Majelis Ta'lim Arafah atau penasehat Bapak Dr. Adi Saputra, Ketua Majelis Ta'lim Arafah yang ada di samping saya, mudah-mudahan sehat, Ustaz Aji Wiguna, para Ketua DKM Masjid dan Musola di lingkungan RW
007, terus ketua DKM Mushola Al-Ikhlas. Biasanya sering keluar daerah ya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggantikan dari guru kita yang berhalangan hadir pada subuh hari ini. Dari tema yang ada, sebenarnya saya sudah mempersiapkan untuk tema itu, cuman kayaknya nggak keburu. Insya Allah mudah-mudahan saya melanjutkan dari yang pernah saya sampaikan di Mushola Qiblatain terkait dengan kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karya Imam Nawawi. Insya Allah mudah-mudahan ini kita lanjutkan di bab yang kedua. Ini juga bagian daripada tema, sebenarnya tema yang ada ya. Kalau dari tarekat itu biasanya banyak zikir, wirid dan sebagainya, dan ini bagian daripada wirid ya, wirid daripada tarekat insyaallah di bab yang kedua. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu kita. Mudah-mudahan pengarang buku ini dan kita yang mengikuti belajar dari buku ini mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hazini wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannifu fi hadzal kitab. Yang pertama kita pernah belajar dari bab al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama ya. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Nah, yang kedua ini adalah al-babul tsani fi fadilati la ilaha illallah. Fadilah mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah nanti kita akan lihat dari hadis-hadis yang disampaikan dalam kitab ini. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Qala al-Fakihani ya. Inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil tunfil faqra. Syekh Al-Fakihani ini salah seorang ahli hadis dari dia ada mazhabnya Maliki. Beliau mengatakan inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil tunfil faqra. Sesungguhnya melazimkan, membiasakan ya. Zikriha, membaca la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah. Jadi ketika kita masuk rumah, kita baca nih la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan tunfil faqra. Itu mencegah daripada kefakiran. Ya, nah kita baca mau kayak gini nih. Apalagi ke rumah sendiri, kalau mama ya kan? Padahal ada diajarkan Rasulullah, ya kan? Kalau masuk ke rumah pun kita harus beri salam tetap. Kan kita anak-anak begitu ya, langsung pulang capek langsung tidur malah di kasur. Padahal kasurnya harus ditebah dulu, nggak boleh langsung. Ya ditebah, bacain sholawat dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan bahwa ketika kita melazimkan, membiasakan membaca la ilaha illallah ketika masuk ke rumah, tunfil faqra. Yang mencegah daripada kefakiran. Masya Allah. Bahkan lebih jauh lagi di sini dijelaskan, wa qad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha. Ya. Bahkan di sini dijelaskan ya, dikeluarkan bahwasanya ketika seseorang membaca la ilaha illallah kemudian memanjangkan. Artinya memanjangkan apa? Memanjangkan apanya? Biasanya kita la ilaha illallah gitu kan ya. Dipanjangkan berarti bacanya la
ilaha illallah. Ayo sama-sama 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita panjangkan di sini, ya, hudimat lahu arba'ata alafin kana bidambin minar kabair. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, 4.000 daripada dosa-dosa besar kita. Masya Allah. Kita panjang itu la ilaha illallah. Udah pernah baca begitu, bro? Udah ya, kalau tahlilan kan ya? Iya. La ilaha itu sampai 4.000. Ya, jadi dijelaskan bahwa ini hudimat lahu arba'ata alafin dan minal kabair. Jadi dosa-dosa besar itu diruntuhkan, dihancurkan. Masya Allah. Kalau kita punya dosa besar 1 aja kayaknya udah kepikiran mulia, ya enggak? Iya, kalau bagi orang yang udah balik taubat. Kalau nggak taubat mah tetap aja ya enggak. Cekal botol, nekal botol terus gitu kan. Nggak taubat. Udah tua masih gak taubat juga ya. Masih judi aja ya. Masih kayak gitu. Banyak. Nah, bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan apa yang disebutkan bahwasanya 40.000 gitu kan. Kemudian para sahabat bertanya di sini, qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, fa in lam yakun lahu syai'un minal kaba'ir. Bagaimana Rasulullah ketika orang yang membaca itu dengan memanjangkan, dia nggak punya dosa-dosa besar? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Allah ampuni keluarganya dan tetangganya. Enak nggak kalau punya tetangga? Kita punya sahabat, punya tetangga yang selalu baca la ilaha illallah. Masya Allah. Kita kebagian diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita cari rumah, kalau mau cari rumah baru nih, kayak saya misalnya mau cari rumah baru, cari tetangganya yang ahli zikir, tetangga-tetangga yang orang yang saleh, yang baik, ya kan? Masya Allah. Kita punya tetangga pagi sore dangdutan terus. Ya, uang itu salah kenceng banget, lu nggak? Iya, saya pernah ke Depok tuh, bertamu. Wah, soal di sampingnya orang Medan, nyanyinya kenceng gitu. Saya bilang, dari kapan? Dari pagi Pak. Setiap hari. Punya tetangga begitu, Masya Allah. Nah ini kata Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya, ya, orang yang melazimkan ya zikir la ilaha illallah dengan dipanjangkan dan dia tidak punya dosa besar, maka kebagian diampuni Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dan tetangganya. Masya Allah. Pintar tapi di situ. Ya. Sangat luar biasa. Makanya ketika kita sudah tahu, mari sama-sama kita lazimkan ya zikir la ilaha illallah. Ini bagian daripada wirid. Seperti misalkan tarekat Tijani ya. Mungkin kalau ada yang mau ikut tarekat Tijani ini, kita di Al-Huda itu ya, Pak Cepi dan sebagainya. Tarekat Tijani itu ada wiridnya, wirid lazima, wirid wazifa, wirid kailalah. Nah, yang la ilaha itu adalah wirid yang dibaca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya itu. Ya, wirid di mana deh? Istighfar, kemudian salawat yang biasa itu kan, Al-Fatih, gitu kan. Nah itu yang dibaca, ya, sama tahlil, ya pagi, sore itu dibaca itu para tarekat Tijani seperti itu bacanya. Dan tarekat-tarekat yang lain juga banyak. Nah ini bagian daripada bacaan daripada tarekat. Ya, jadi nyambung juga dikit ya, alhamdulillah ya.
Kalau kita belajar yang tadi sesuai dengan judulnya, yaitu mengenal Allah dengan cara bagaimana kita mengenal Allah dari syariat. Syariat itu adalah yang pertama biasanya. Jadi ketika kita menjalankan keislaman kita itu mulai daripada syariat. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan, syariat yang disyariatkan kepada hamba-hambanya melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan syariat itu mencakup apa? Mencakup akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Itu syariat. Ya. Nah, untuk akidahnya yaitu tentang rukun iman, keimanan. Yang paling utama fondasinya adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, meningkat selanjutnya setelah syariat itu kita udah mengenal Allah melalui ibadah-ibadah kita, melalui muamalah kita, ya, akhlak kita, naik kepada tarekat. Nah, itu. Ya, tarekat itu banyak ya. Nah, di Indonesia itu banyak sekali tarekat ya. Nah, itu yang sesuai dengan tema yang kita pada subuh hari ini. Kemudian saya lanjutkan lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Ja'a yawmal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatul badr." Lailatul badri ini luar biasa hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin," siapa yang mengucapkan atau melazimkan berzikir, berkata kulla yaumin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali. Dizikir 100 kali. Ya, kita zikir. Ja'a yaumul qiyamati, maka dia akan datang pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu kal qamar lailatul badri, maka wajahnya seperti bulan di bulan purnama. Kira-kira gimana kita punya wajah seperti bulan purnama terangnya itu? Masya Allah. Ya, kira-kira gimana? Terang nggak? Kalau malam pertengahan bulan, biasanya bulan purnama itu ya, bintang kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, karena terangnya itu. Kalau nggak bulan purnama baru bintang kelihatan. Nah, sama itu. Kalau kita nanti wajah kita bagaikan bulan purnama, di sekeliling kita nggak kelihatan orang. Keterangan jadinya ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Percaya apa ini? Sekali nggak percaya hadis Rasulullah, kita percaya insya Allah. Maka kita lazimkan itu zikir 100 kali, Masya Allah, pagi, sore, kalau bisa. Waktu setiap sholat, habis sholat subuh atau habis sholat duha, habis sholat maghrib, kita baca minimal 100 kali. Bisa dicicil nggak? Bisa. 100 kali. Setiap habis sholat 20 kali nanti kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul, berapa lama sih gitu ya? Jangan biasanya kita setelah sholat Allahumma lantas ori. Kesalahan biasa seperti itu, Masya Allah. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang melazimkan membacakan La ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari, maka nanti di hari kiamat wajahnya bagaikan bulan purnama. Masya Allah. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah." Di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwa paling utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Maka ketika kita tahlilan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya kan? Kalau kita zikir itu kalau tahlil, kalau mau buru-buru biasanya cuma 12 kali, kalau agak lamaan sampai 30 kali, lagi lama lagi 50 kali.
Ada yang 100 kali, ya, biasa seperti itu. Nah, ini kita dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa paling utama zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa la ilaha illallah adalah paling utamanya zikir. Karena ini disebutkan li'annaha kalimat tauhid. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Maka afdhalul dzikir itu kalimat tauhid. Ya. Kalimat kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tertanam dalam hati kita, dalam sanubari kita, maka akan menjadi asal, ya. Pengaruh dalam hati kita itu pengaruh kepada apa? Tathhiril batin, membersihkan, mensucikan batin kita. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah mampu membersihkan batin kita. Kalau orang yang batinnya, hatinya bersih, kira-kira kelihatannya enak gak? Enak yang hatinya bersih. Pasti orangnya sabar, ya, nggak gampang marah. Karena ada orang dikit-dikit kesenggol dikit marah. Dilihatin aja, ngapa lihat? Mereka kayak gini kan? Iya, senggol dikit, akhirnya dia dipindah mulu, udah ngontrak pindah mulu. Oh nggak enak tetangga saya begitu, padahal dia yang salah. Sering gampang ke sudut gitu kan? Pindah sono, pindah itu tetap aja gitu kan? Harusnya dia muhasabah itu ya, introspeksi diri, tapi orang yang disalahin gitu. Nah ini yang kedua, ya tadi itu seperti itu, bahwa kalimat la ilaha illallah itu menjadi zikir yang paling utama. Kalau utama berarti itu sangat luar biasa. Maka seperti tadi yang sudah disampaikan, melafazkan dengan dipanjangkannya aja kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan dosa-dosa besar kita sampai 4.000 dosa besar. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan di sini, wa abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Dan paling utama doa itu adalah alhamdulillah. Makanya diajarkan oleh para ulama kita, ketika kita berdoa pasti kita baca alhamdulillah, alhamdulillah alamin, ya. Betul nggak? Iya itu. Karena itu yang paling utama. Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mencakup semuanya. Ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Artinya apa? Ketika kita berdoa dengan hamdalah itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan seperti itu. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya untuk kita semua. Itu. Maka afdhalud doa itu adalah alhamdulillah. Jangan ditinggalkan, ya. Ketika berdoa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ini berarti hadis qudsi. Kalau qala Allah Ta'ala, hadis qudsi berarti ya. Qala Allah Ta'ala, la ilaha illallah kalami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah, ya, ucapan la ilaha illallah itu adalah kalami, ucapanku, kalamku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana huwa, dan saya itu adalah dia. Kalimat la ilaha illallah itu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha dakhala hisni. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah berarti ia masuk ke bentengku. Kalau udah masuk ke benteng, musuh mengejar kita
Gak bisa. Benteng namanya benteng. Kalau ada raja itu bentengnya Masya Allah. Depannya itu para prajurit semua dengan ya. Ya, pasukan panah dan semuanya itu kalau zaman dulu seperti itu. Ya. Wa man dakhala hisni amana min iqabi. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang masuk kepada bentengku maka dia akan selamat daripada azabku, daripada siksaku. Tuh. Dengan apa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu. Jadi kalau kita mau selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Udah berapa tuh ya? Kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dihancurkan 40.000 daripada dosa besar kita. Ya kan? Kemudian kalau misalkan kita nggak punya dosa besar, yang terimbas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, keluarga dan tetangga kita. Dan kalau kita baca nanti, kita lazimkan di akhirat nanti, wajahnya bagaikan bulan purnama. Masya Allah ya. Ditambah lagi ketika kita baca, kita berarti masuk kepada bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita masuk di bentengnya Allah Subhanahu wa taala, kita selamat daripada azab, kita selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Ternyata badan kita ini, seluruh anggota tubuh kita itu ya, itu diwajibkan untuk dizakatkan. Maka di sini adalah di hadis ini addu zakata abdanikum, maka tunaikanlah zakat anggota semua tubuh kamu. Abdan, makanya disebutkan abdan jamaah. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, ujung kuku ya. Kalau kukunya panjang, tambah panjang lagi. Masya Allah. Itu kita harus zakatkan. Zakatnya dengan apa di sini? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, biqauli la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah berarti kita sudah menzakatkan daripada tubuh kita. Kenapa tubuh kita itu kita sudah diberikan sehat, diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, Masya Allah, hanya orang sakit yang tahu nikmatnya sehat, betul nggak? As-sehatu tajun ala ru'usil as-sehat. Sehat itu bagaikan mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. La yaraha, tidak kelihatan tuh mahkota itu illal mardo, kecuali orang yang sakit. Kalau udah sakit baru ngerasain. Ya, makan jeruk yang manis pahit, betul nggak? Makan semangka muntah, enak aja kayak gitu, karena sakit. Baru tahu tuh. Itu artinya bahwa orang yang sehat itu ada mahkota di atas kepala. Tapi ketika kita sehat kita nggak bisa ngelihat itu. Kita lihat itu pas baru sakit ya. Iya bener ya. Enak banget kalau orang sehat ya. Iya. Gitu kan. Ya kemarin terapi lintas itu, Masya Allah. Udah ditutup dari kemarin siang tutup malam. Katanya nanti aja dah kalau bapak katanya malam bangun malam nggak apa-apa dibuka, udah bisa insya Allah kering. Sebelum subuh baru saya buka tadi masih keluar darah, makanya saya tempelin lagi. Ya Allah. Tadi udah buru ya Allah bisa nggak gitu. Darahnya muncul aja masih muncul gitu kan. Masya Allah. Itulah ya nikmatnya sehat. Ya, nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka badan kita zakatkan dengan melafazkan la ilaha illallah. Nanti kemudian sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi. Sini kan ya. Sebentar lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala Allah ta'ala illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana asyhadukum wa malaikati
faqad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah SAW, dan siapa dari hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, maka itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, aku bersaksi wahai malaikatku, aku telah mengampuni yang telah membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku ampuni dari dosa-dosanya, maka qaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tuh enak gak? Diampuni dosa kita dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Selanjutnya lagi waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Nah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, mukhlis, ya, mengucapkan la ilaha illallah, kan ada orang mengucap la ilaha illallah enggak ikhlas, enggak. Udah la ilaha illallah, la ilaha, yang mimpin ternyata panjang banget sampai 100. Lama amat sih ini. Itu kapan-kapan saja itu. Agak ikhlas itu pokoknya. Nah, harus ikhlas. Maka barang siapa yang ikhlas, dakhala jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ya dikit lagi insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin wa yas'alullah min dhanbi wahidun. Nah, di sini di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang awal ucapannya adalah la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha, dan ketika dia meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'ah, dan selama hidupnya ketika dia misalkan dia hidup 100 tahun itu berbuat dosa, berbuat amila sayyi'ah in asa alfa sana, andaikan dia hidupnya 100 tahun dia itu berbuat dosa, la yas'alullah, Allah tidak akan tanya nanti di akhirat an dzambi wahidun, satu pun dosanya yang dia lakukan meskipun hidup 100 tahun tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa nggak kita bisa seperti itu? Akhir hidup kita mengucapkan la ilaha illallah, ya, Muhammadur Rasulullah. Kita lanjutkan lagi karena waktu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yaktubu lahu thawabu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujub tanpa merasa ujub. Apa ujub gimana ya? Apa tuh ujub tuh? Orang yang merasa apa ya? Oh tuh, ini begitu dia ujub tuh ya. Ya, banggakan diri sendiri itu. Mengucap la ilaha tapi bangga tuh saya tuh setiap hari zikir tuh. Nah gitu ujub tuh. Lu ngapain aja lu, kerjaan lu main mulu. Ayo dong nih. Itu ujub tuh. Ya. Sehari gue zikir 1000 kali. Masya Allah. Riya dan ujub tuh. Maka di sini tarat tahtal ini tarat bihat ta'irin. Ada burung yang terbang tahtal alas, di bawah alas itu burung terbang. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tanpa merasa ujub, maka akan terbang burung di bawah alas tahtal alas. Yusabbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al musabbihin, bersama orang-orang yang bertasbih. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wa yaktubu lahu thawab, maka telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Itu bersama orang-orang yang bertasbih itu pahalanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka kita banyak-banyaklah bertasbih dengan mengucapkan mengucapkan la ilaha
ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marhatan waballahu yudahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, sekali marhatan, Alhamdulillah, maka Allah ampuni dosanya wa in kanat mithlu zabadil bahri, meskipun dosanya bagaikan buih di lautan. Dosanya bagaikan buih di lautan. Kita baca cuma sekali aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini adalah fadilah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan terakhir, Qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'min 'ala al-maqabir. Ya, ketika ada seorang mukmin melewati kuburan, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika dia mengucapkan tadi ya, panjang dengan agamanya bacanya. Ketika ada seorang mukmin lewat kuburan, ketika kita lewat kuburan, kemudian kita baca di sini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita baca itu ya. Maka kuburan itu diberikan cahaya, bercahaya kuburan. Kita baca itu ya. Jadi sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca. Nanti saya tulis dan saya kirim di grup ya. Kalau bisa nanti kita amalkan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini ketika kita melewati kuburan saudara-saudara kita, kuburannya mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi nawarallahu tilkal kubur kullah semuanya. Wa ghafara liqa'iliha, maka Allah ampuni dosa yang membacanya. Maka tabalahu alfin hasanah, maka Allah tuliskan beribu-ribu kebaikan. Wa rafa'ahu alfin darajah, Allah angkat beribu-ribu derajatnya ya. Kemudian hatta anhu alfa'ahu sayyi'ah, terjaga kita daripada perbuatan maksiat. Masya Allah ya. Hadirin sekalian, inilah fadilah daripada kita mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita lazimkan kalimat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi saya menyampaikan ya, sebagai introspeksi diri kita, apakah kita sudah melazimkan membacakan kalimat la ilaha illallah. Kalau misalkan udah, kita teruskan. Kalau belum, mari sama-sama kita mulai membacakan, melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Jarkasi. Masih ada waktu sebelum jam 6. Di sini ada guru kita Ustadz Muhammad Rafiq. Untuk itu kita mohon kesediaannya untuk menyampaikan tausiah. Untuk itu kepada Ustadz Muhammad Rafiq kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha wa khawala wa ta'inatillah. Amma ba'du. Para jemaah kuliah subuh Khataki Arafah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat yang hadir, yang termasuk baru saja memberikan pencerahannya Ustaz Ahmad Zulkasih SAG, Ustaz Abdul Wahab, dan yang lainnya yang tidak saya sebut namanya, namun tidak mengurangi rasa takdim saya. Para penasihat dan pembina Majelis Taklim Arafah yang sama-sama kita hormati, Ketua Bapak Rahmat Ajimukuna sama-sama kita hormati, dan seluruh Ketua Musala Masjid di lingkungan RW 07 yang sama-sama kita hormati, utamanya Ketua Musala Al-Ikhlas yang telah memberikan fasilitas tempat maupun yang lain-lainnya yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah mendengarkan apa yang disampaikan guru kita tentang hebatnya kalimat thayyibah, yang diantaranya tadi barang siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih terpenting lagi adalah kandungan dari kalimat la ilaha illallah, yang artinya bahwa tiada yang mampu memberikan kehidupan ini kecuali illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada yang mampu memberikan kekuatan kepada kita illallah, kecuali kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada yang mampu menyembuhkan penyakit dari penyakit illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hebatnya kalimat thayyibah atau kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan menentukan seseorang menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang beruntung. Selama di dalam dada kita ada kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah menyampaikan tamamun nikmah, sempurnanya nikmat adalah al-mautu alal iman, mati dalam keadaan iman, artinya mati dalam keadaan mengucap. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita dalam hidup ini senantiasa tidak sebaliknya berakhir tragis,
Artinya dari akil balik dalam keadaan mukmin, kemudian di akhir kehidupannya hidup yang su'ul khotimah. Jadi ada cerita itu, seorang yang alim luar biasa, sudah sering kita dengar yang namanya Kiai Barseso. Kiai Barseso itu santri-santrinya itu sampai puluhan ribu. Bahkan saking hebatnya santri-santrinya itu, kalau berangkat ngaji ke Kiai Barseso itu berangkatnya itu terbang, saking saktinya. Itu muridnya, apalagi gurunya, santrinya aja bisa terbang. Kalau berangkat ngaji itu terbang, luar biasa. Nah, Kiai Barseso ini adalah seorang yang alim, tapi digoda oleh setan. Bagaimana Kiai Barseso ini akan menjadi orang yang celaka. Akhirnya ada setan yang berbentuk manusia. Kiai Barseso ini kalau setelah sholat pasti wiritannya itu sangat panjang sekali, sampai berjam-jam duduk membaca wirid. Nah, setan kan lebih banyak akalnya, pinter. Kalau yang digoda itu orang yang alim, ya setannya pasti setan yang alim juga. Nah, itu. Akhirnya setan itu berada di setiap Kiai Barseso itu membaca wirid, selalu ada di belakangnya. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit Kiai Barseso ini agak tergoda oleh setan, akhirnya muncul sifat ujub. Nah, itu tadi disampaikan oleh guru kita bahwa ujub itu termasuk sifat sayyi'ah, sifat yang jelek yang bisa merusak kebaikan. Akhirnya dalam hatinya itu muncul heran, kamu kok, ini setan ini yang belakang ditanyai, kamu kok bisa hebat, bisa mengikuti wirid kayak saya, kok kuat, apa itu resepnya? Nah, akhirnya mulai ini setan udah mulai masuk, jeratan setan itu mulai masuk. Kiai Barseso mulai sedikit kena sifat ujub itu tadi. Akhirnya minta resep ke setan, saya hampir bisa mengimbangi kiai ini, ada resepnya. Saya setiap hari itu minum ini air, apa itu, minuman keras itu 1 sloki tiap hari. Nah, akhirnya udah mulai kena jebakan. Kiai Barseso ini mengikuti cara setan tadi itu, mengikuti minum. Nah, itu mulai terperangkap setan itu. Akhirnya Kiai Barseso mencoba itu minum. Ya namanya kiai ya, kena minuman keras 1 cucing 1 sloki ya langsung tepar, langsung mabuk. Nah, akhirnya mabuk, matanya gelap. Akhirnya sampai di situ ceritakan Kiai Barseso itu sampai memperkosa, ketemu di jalan mabuk sempoyongan itu ketemu wanita diperkosa. Dan kemudian setelah terjadi pemerkosaan itu setan muncul pura-pura apa itu menawarkan jasa untuk bagaimana perbuatan si kiai ini nggak sampai tersebar. Namanya kiai melakukan perbuatan dosa kecil saja kan sudah dipandang besar oleh orang lain yang melihatnya. Mungkin viral, kalau sekarang viral di mana-mana. Akhirnya dikasih apa itu resep agar supaya berita itu tidak nyampe kemana-mana. Dibisiki kiai yang dalam keadaan mabuk itu agar jejak
mabuk memperkosa itu enggak sampai viral kemana-mana, ini harus dibunuh wanita yang dizinainya itu, akhirnya dibunuh. Dibunuh, setan nongol lagi, goda lagi, gimana ini kiai kok sampai melakukan pembunuhan. Maka kemudian sampai detik akhirnya itu sahabat Kiai Barsoso dijerumuskan oleh setan. Kiai nanti bisa ditutupi aibnya, lakukan perbuatan perzinaan, kemudian pembunuhan, ini nanti bisa enggak beredar. Akhirnya dalam kondisi masih mabuk disuruh sujud ke setan. Akhirnya itu nurut dalam kondisi mabuk. Nurut ya Barsoso, akhirnya sujud ke setan, dan disitulah akhir kehidupan Kiai Barsoso dalam kondisi mengenaskan, mati sujud setan. Sehingga diterangkan bahwa Kiai Barsoso itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu diantara penyebabnya bisa mengantarkan mati dalam keadaan husnul khotimah itu karena penyakit ujub tadi, membanggakan diri. Jadi seakan-akan lupa diri bahwa dia bisa berwirid panjang, bisa beribadah dengan baik, itu seakan-akan muncul dari diri sendiri, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha illallah, tidak ada yang mampu memberikan, tidak ada yang mampu menyelamatkan diri kita illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita dari siksa api neraka illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, jadi diantaranya tadi di samping akhir kehidupan su'ul khotimah itu karena perbuatan ujub, dan di situ juga ada itu tadi yang namanya khomer itu. Khomer itu kalau dalam bahasa keterangan yang ada itu termasuk umul khobais. Umul khobais itu induknya dari kemaksiatan, kejahatan. Orang tadi bisa memperkosa orang gara-gara mabuk. Orang bisa membunuh orang itu karena mabuk. Maka ini sebagai hal yang bisa merusak, tidak hanya merusak badan, tidak hanya merusak pikiran, akan tetapi bisa merusak akidah seseorang. Makanya ini digencarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, menyebarluaskan yang namanya khomer dan saudara-saudaranya itu. Itu termasuk sabu-sabu, pil, ekstasi, ganja dan macam-macamnya yang bisa merusak tubuh, merusak akal manusia itu. Ini kalau sudah berhasil, maka seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, kelangsungan kehidupan manusia ini akan rusak. Kalau mungkin maksiat-maksiat yang lain masih agak lumayan. Kalau misalkan judi paling ya hancur ekonominya, atau mungkin
badannya nggak terawat. Kalau orang biasa judi itu sampai kumel, nggak ngerawat, nggak ingat diri itu orang judi. Kalau maksiat zina itu biasanya nyentrik mulu, pakaian rapi karena pengen bertemu sama yang dicintainya, jadi selalu pakaian rapi, pakaian bagus. Tapi untuk satu ini yang tadi saya sampaikan, ummul khaba'is, ini sesuatu yang induknya dari kejahatan, seluruh kejelekan itu timbul dari khamr ini dan bala tentaranya, termasuk ekstasi, termasuk sabu-sabu dan lain-lainnya itu. Para jamaah sekalian yang saya hormati, saya nggak bisa ngomong panjang, sebab tadi juga nggak punya modal untuk menyampaikan ilmu, nanti ya cuman nambah-nambahi saja, barangkali ada manfaatnya. Maka untuk itu saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan apa yang dimohon oleh teman-teman ketua untuk memberikan tausiah. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan kalau ada yang baik untuk bisa dimanfaatkan, untuk yang tidak baik agar dibuang jauh-jauh, ditinggalkan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada guru-guru kita, Ustaz Muhammad Rafiq dan Ustaz Ahmad Jarkasi, yang sudah menyampaikan ilmu-ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kita ada waktu untuk bertanya jawab. Untuk itu kepada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sungguh lebih baik sebetulnya dari tema tentang kalimat thayyibah. Saya mau ditanyakan satu ini, kapan dan di mana kalimat itu tidak boleh diucapkan ya? Kan kita tahu kalau kita sedang di kamar mandi tidak boleh membaca doa ya, atau di suatu tempat. Dan kapan sebetulnya tidak boleh dan di mana tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah itu. Makasih Kiai. Baik, hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah ya. Ada kalimat-kalimat thayyibah termasuk yang kita bahas pada subuh hari ini, kalimat la ilaha illallah ya. Kalimat yang baik itu harus diucapkan dalam keadaan baik kitanya ya. Jarang sekali orang yang dalam keadaan mabuk misalnya tadi ya, mengucap la ilaha illallah. Berarti dalam keadaan kita habis sholat ya, sedang dalam keadaan misalkan seperti ini, ketika kita tradisi NU tahlilan dan sebagainya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, dan itu pun ketika kita bacakan di tempat-tempat yang baik pun itu akan lebih baik lagi. Tempat-tempat mustajab, misalnya doa-doa mustajab ya, ada tempat, ada waktu di mana itu doa dan sebagainya itu mustajab ya kan. Kalau tempat di mana biasanya? Yang paling ini mana? Multazam, itu enggak? Itu paling, kalau kita itu yang namanya multazam itu antara
Hajar Aswad dengan pintu itu ya, tengah-tengah itu terus sampai ke belakang tuh, sampai apa namanya jurusannya itu. Nah kalau kita doa di situ tuh, insya Allah mudah-mudahan nikah Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik. Begitupun ketika kita mengucapkan amal-amal yang baik itu akan ditambahkan oleh Subhanahu Wa Taala tempatnya. Nah itu. Dan sebaliknya, ya, lafaz-lafaz yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, apakah baik digunakan, dibacakan ketika kita dalam keadaan, misalnya kalau perempuan misalnya dalam keadaan datang bulan gitu kan, boleh nggak dibaca? Boleh, tapi dalam keadaan kalau baca Quran ditambah megang Quran nggak apa-apa, tapi masih tetap boleh gitu. Nah larangan-larangan itu untuk membacakan kalimat-kalimat thayyibah sebenarnya kalau dilihat tempatnya ya nggak ada tempatnya, tempat yang larangan untuk baca kalimat thayyibah. Cuman ada ya misalkan ya kita di WC gitu kan, ya kan, tempat yang gitunya. Tapi secara apa namanya, bukan eksplisit ya, secara zahir tidak ada penjelasan yang terkait dengan itu ya. Tapi itu adalah bagian daripada yang diajarkan oleh para ulama kita, bahwa ketika kita masuk ke kamar mandi WC itu langkah kaki kita yang mana dulu kita masuk itu kan. Kemudian ada doanya juga. Ketika di dalam WC itu jangan sampai kita melapaskan hal-hal yang kalimat-kalimat thayyibah, apalagi baca Quran. Masa lagi nongkrong baca Quran gitu kan? Itu dilarang sebagainya. Itu tempatnya. Ya, artinya gitu. Kalau waktu-waktunya sama aja. Jadi tidak ada larangan misalkan ada kita jangan baca itu ketika khotib membaca, kita khotib sedang ada di atas mimbar, kita harus dengerin itu ya, kita harus dengerin itu, jangan sampai kita apalagi ngobrol ya bacaan itu juga nggak boleh kita harus dengar. Kenapa? Karena khotib ketika khotbah itu bagian daripada rukun ya, jadi ketika rukun Jumatnya itu, jadi kita ketika sholat Jumat itu kan sholat zuhur kan ya, biasa kalau zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau Jumat nah 2 rakaatnya itu adalah yang khutbah 1 dan khutbah 2. Maka sama aja dengan sholat. Kalau sholat kita ngomong sah nggak sholatnya? Enggak. Nah, gitu. Jadi memang ada waktu-waktu gitu juga ya. Dan itu memang apa namanya sudah kita pahami semuanya hal-hal seperti itu. Jadi nggak ada yang khusus banget. Misalkan waktu ada waktu yang dilarang sama sekali, kita tidak boleh membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Ya, saya kira itu mungkin ada tambahan dari Ustaz Ghafur atau ya. Jadi membaca kalimat la ilaha illallah itu adalah bagian dari zikir, dan zikir itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah itu ada yang ditentukan waktunya, ada yang ditentukan tempatnya. Kalau ibadah yang waktunya ditentukan dan tempatnya ditentukan adalah termasuk ibadah haji. Jadi waktunya ya waktu Syawal, Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, atau tanggal 9 Arafah itu puncaknya haji adalah wukuf itu. Ada ibadah itu yang ditentukan waktunya tapi tidak ditentukan tempatnya. Apa itu ibadah? Ibadah sholat waktunya diatur. Kalau zuhur dari mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan benda itu sampai sesama dengan bendanya. Nah itu kalau asar bayangan benda itu lebih panjang dari bendanya, berarti sudah masuk waktu asar sampai tenggelamnya matahari.
itu ibadah yang diatur waktunya, tapi tempatnya bisa dilakukan, bisa dikerjakan di mana tempat, di musola, di lapangan, di masjid, di rumah, boleh. Sedangkan yang berikutnya adalah zikir, termasuk tadi yang ditanyakan bacaan la ilaha illallah, ini tidak ditentukan waktu, juga tidak ditentukan tempat, di mana saja berzikir itu bisa dilaksanakan. Di kamar mandi pun bisa, tapi dengan di hati, nggak sampai dibuat nyanyi-nyanyian sampai denger dari luar, enggak. Boleh zikir, tapi pelan. Dan untuk yang lain-lainnya kayak tadi disampaikan, menyentuh Quran atau membaca Quran itu kan sudah diatur oleh fikih. Bagi orang yang berhadas kecil itu apa saja yang diharamkan, bagi orang junub apa saja yang diharamkan, itu kan sudah diatur di dalam kitab fikih itu kalau kita ngaji fikih. Yang berkaitan zikir itu tidak ditentukan oleh waktu dan oleh tempat. Kapan saja kita bisa berzikir. Setelah sholat zikir, silakan. Setelah isya tahlilan, silakan. Kita datang ke kuburan, zikir bareng di kuburan, enggak masalah, enggak ada ketentuan waktu. Jadi intinya bahwa setiap ibadah itu ada yang ditentukan waktunya, tapi tempatnya tidak ditentukan. Ada yang ditentukan waktu dan tempatnya, tadi termasuk ibadah haji. Kemudian ada yang tidak ditentukan oleh waktu dan tempat, termasuk berzikir. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Haji. Mohon maaf kalau Alhamdulillah, saya kira cukup. Baik, kita